Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Selamat siang, bagaimana kabar hari ini? Baik-baik kan? Baik, hari ini kita akan membahas yang terkait dengan manajemen perhotelan. Di mana pada sesi kali ini kita akan membahas yang terkait dengan manajemen housekeeping atau manajemen tata geraha yang terkait dengan tata kebersihan maupun juga penggunaan equipment maupun chemical yang lainnya. Sebagai bahan yang awal kita harus paham dulu mengenai yang terkait dengan pengertian di housekeeping itu sendiri. Kita tahu bahwa housekeeping merupakan bagian atau departemen yang ada di hotel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kebersihan seluruh area hotel, baik kebersihan kamar tamu maupun area umum yang terdapat di dalam hotel. Di mana dalam kebersihan ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebersihan kamar tamu dan yang kedua adalah kebersihan area umum. Untuk kebersihan kamar tamu sendiri meliputi ada dua, yaitu kamar tidur dan kamar mandi. Di mana untuk kamar tidur meliputi tempat tidur, almari, kaca hias, meja, kursi, tempat duduk, dan juga lantai serta dindingnya. Selanjutnya untuk yang terkait dengan kebersihan kamar mandi itu meliputi yang terkait dengan bak mandi atau juga kita pakai sekarang kan pakai shower ya, lalu juga ada wastafelnya, ada toiletnya, ada juga langit-langit atau dinding-dindingnya, lantai maupun pintunya. Nah, itu adalah yang terkait dengan kebersihan kamar tamu. Sedangkan yang kedua adalah kebersihan area umum, itu meliputi ruangan kantor depan hotel, lobi, sekitar front office, lalu juga di koridor-koridor yang ada di tiap-tiap lantai pada tiap-tiap kamar. Termasuk juga ada di toilet umum atau fasilitas umum yang digunakan untuk baik itu tamu hotel maupun tamu yang hanya sekedar tidak menginap tetapi ada kepentingan dengan hotel, serta area lain seperti juga taman. Nah, itu adalah yang terkait dengan mengenai pengertian housekeeping secara garis besarnya. Sekarang kita akan mengupas juga terkait dengan section-section yang ada di housekeeping itu apa saja. Untuk section sendiri itu ada 7 bagian dalam housekeeping. Yang terbanyak. Yang pertama adalah bagian housekeeping office, di mana housekeeping office ini merupakan pusat dari kegiatan administrasi di housekeeping dan juga pelaksanaan komunikasi secara internal dalam departemennya maupun eksternal dengan antar lintas departemen, juga dengan tamu-tamunya. Ya. Sedangkan yang kedua adalah room section. Ini bagian housekeeping yang menangani kebersihan kamar dan kenyamanan, termasuk persyaratan higien sanitasinya. Nah, jadi room section ini adalah yang terkait dengan fokus kebersihan kamar dan kenyamanan di dalamnya, termasuk higien sanitasinya. Selanjutnya yang ketiga adalah section yang terkait dengan room expenses. Nah, di hotel kita kan sering mendengar adanya expense dan cost, yang mana dua-duanya adalah merupakan biaya. Di mana untuk room expense ini merupakan bagian housekeeping yang bertanggung jawab terhadap pengadaan macam-macam supplies housekeeping. Bisa itu cleaning supplies, bisa itu guest supplies, ya, bisa itu yang terkait printing and stationery, itu dan juga hal-hal lainnya. Itu adalah yang terkait dengan section room expenses. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah houseman section. Nah, ini adalah bagian housekeeping yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, kenyamanan, serta kelengkapan public area. Ya, memang ada beberapa hotel yang masih menerapkan adanya houseman section, tetapi untuk perkembangan sekarang ini untuk houseman section kebanyakan sudah ada mengenai rekanan ketiga, yaitu outsourcing yang disebut dengan PA atau public area. Ya, itu ya. Makanya kalau ada PA itu otomatis barometernya juga terhadap menginduk pada housekeeping. Ya. Tuh. Lalu section yang kelima adalah
linen and uniform section. Ya, ini bagian housekeeping yang bertanggung jawab terhadap tersedianya linen dan uniform yang bersih untuk operasional hotel. Nah, ini biasanya yang terkait dengan linen ini adalah untuk yang keperluan sehari-hari dalam operasional di kamar maupun juga uniformnya dari setiap masing-masing petugas di housekeeping. Nah, itu yang terkait dengan uniform section. Untuk uniform section sendiri juga ini juga mengurusi juga uniform yang dari departemen yang terkait, ya. Biasanya untuk linen and uniform ini berkolaborasi dengan bagian laundry atau binatu, ya. Ada beberapa hotel yang masih mempunyai departemen laundry sendiri, tapi dengan berkembangnya kemajuan, akhirnya kebanyakan mereka juga pakai outsourcing. Jadi makanya kalau untuk departemen laundry itu biasanya akan melebur jadi satu dengan di housekeeping departemen. Nah, itu ya. Lalu untuk section yang ke-6 adalah flower section, yang mana bagian housekeeping yang bertanggung jawab atas seluruh tersedianya rangkaian bunga untuk keperluan hotel. Nah, itu yang terkait dengan flower section, ya, atau florist. Jadi pengadaan bunga-bunga yang ada di sekitar hotel dan juga di fasilitas yang ada di sekitar hotel. Ya, itu. Selanjutnya yang ke-7 adalah recreation section. Ya, yang mana bagian housekeeping yang bertanggung jawab atas terselenggaranya semua kegiatan sarana rekreasi olahraga di hotel, ya, seperti swimming pool, fitness center, biliar, tenis, dan lain-lain sebagainya. Itu yang terkait dengan recreation section. Nah, demikian dari 7 section yang ada di housekeeping. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan yang terkait dengan struktur organisasi, ya. Kita juga tidak boleh melupakan bagaimana struktur organisasi. Kita ambil contoh di sini, itu ada eksekutif housekeeper yang tertinggi, lalu juga ada asisten housekeeper, lalu di sini kita akan ada yang terkait dengan floor supervisor, baik itu floor supervisor, public area, control desk, linen, dan laundry juga, ya. Jadi ini adalah yang terkait dengan koordinator-koordinatornya. Lalu di sini adalah rank and file-nya. Nah, itu ya, itu yang terkait dengan struktur organisasi yang ada di housekeeping, ya. Sudah jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Selain itu juga harus mengetahui yang namanya pengetahuan tata geraha atau housekeeping knowledge. Apa saja yang harus diketahui? Yang pertama adalah tentang pengetahuan tentang perawatan pembersih. Ya, misalnya ada sapu, broom, ya, sikat jamban, gayung, ember, dan lain sebagainya. Ini adalah yang terkait dengan perawatan kebersihannya. Lalu pengetahuan tentang bahan pembersih. Nah, ini harus paham juga ya. Ada SOS, ada Polsek, ada dapur barus, ada pembersih toilet, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Itu yang terkait dengan pemahaman mengenai housekeeping knowledge. Nah, selanjutnya yang terkait dengan pengetahuan tentang perlengkapan pembersih. Nah, di sini yang terkait dengan perlengkapan pembersih itu meliputi ada alat penyedot debu atau vacuum cleaner juga bisa. Ada juga untuk ini mesin polis. Nah, itu juga ya yang biasa seringkali kita gunakan untuk operasional kebersihan kesehariannya. Nah, ini adalah yang terkait dengan housekeeping knowledge. Ya, saya kira sudah paham. Kita lanjutkan. Sekarang mengenai peralatan, bahan, dan perlengkapan pembersih. Di sini yang pertama adalah terkait dengan peralatan pembersih. Itu ada sapu atau ada alat pel, ya, ada sapu atau broom, alat pel, gayung, sikat, sarung tangan atau handscoon. Apalagi ini sekarang masa pandemi sekarang ini handscoon sangat diperlukan sekali, ya. Ditambah nanti biasanya ada masker, ya,
Tuh, ada juga sepatu boot yang digunakan untuk agar ini aman. Nah, lalu ada juga ceruk sampah, ember, alat pengikis air pada lantai, plastik sampah, ya. Ini ada juga plastik sampah bening dan plastik sampah hitam. Ya, biasanya kalau untuk hitam itu biasanya digunakan untuk pengumpulan sampah-sampah yang dari plastik sampah bening tadi. Ada kain lap dan juga lain-lainnya. Ya, ini adalah mengenai peralatan bahan dan perlengkapan pembersih. Selanjutnya, bahan pembersih itu apa saja? Itu di sini adalah pembahasan pembersih adalah ada pembersih lantai, pembersih toilet, insektisida, pembersih kaca atau glass cleaner, pengkilap atau pakai istilahnya dry dust ya, untuk mengkilap lantai istilahnya ya, itu pakai dry dust atau sumber dust namanya itu. Terus juga ada disinfektan, ada kapur baru untuk pengharum, deodoran dan lain sebagainya. Ya, itu adalah mengenai bahan pembersih ya, yang terkait dengan pemahaman mengenai yang ada di operasional housekeeping. Selanjutnya, perlengkapan tamu. Nah, ini juga sangat penting. Apa saja itu? Ada di sini ada tisu muka, ada gelas minum, handuk mandi, astre atau asbak, keranjang sampah, sabun mandi, sampo, dan lain sebagainya. Ini yang terkait dengan perlengkapan tamu. Ya, lalu juga ada perlengkapan pembersih. Tadi sudah saya sebutkan, ada vacuum cleaner, ada mesin polish atau buffing, perlengkapan keranjang atau box, dan juga keranjang untuk linen maupun laundry. Nah, itu adalah yang terkait dengan perlengkapan pembersihnya. Ya, di sini ada 7 juga ya. Tadi ada disebutkan di depan adalah 7 section yang ada di housekeeping. Sekarang ada 7 hal terpenting terkait housekeeping hotel. Apa saja itu? Ya, di sini kita pelajari ada pertama, generated revenue. Lalu adalah public relation. Tiga adalah return market. Lalu ada protect investment. Lalu ada prolong life of furniture ya. Lalu ada luggage budget housekeeping. Lalu yang terakhir adalah rule of the room attendant to guest. Apa saja yang terkait dengan ini? Kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama, ya, ini adalah generate revenue. Yang mana kamar yang telah dipersiapkan oleh housekeeping akan mendatangkan jumlah uang dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi kamar-kamar yang sudah bersih, yang sudah siap dijual, taken, clean, inspected, itu sudah bisa dijual, langsung itu semakin kebersihnya, dijaga kebersihannya, kenyamanannya, akhirnya akan mendatangkan jumlah tamu yang banyak dan dalam jumlah uang yang banyak pula. Ya, itu yang terkait dengan generate revenue. Lalu yang kedua adalah public relation. Jadi di sini housekeeping juga berfungsi sebagai public relation. Kenapa? Karena housekeeping dapat menentukan apakah tamunya akan tinggal di hotel atau tidak. Ya, di sini dilihat dari tingkat kebersihan yang ada di kamar ataupun juga di area-area koridornya. Begitu tamu melihat bersih, otomatis tamu tersebut langsung akan yang tadinya hanya showing atau lihat berhubung kamarnya bersih dan juga nyaman, akhirnya tamu tersebut tertarik untuk mencoba menginap. Nah, ini salah satunya secara langsung housekeeping juga merupakan sebagai public relation, sebagai salesperson juga. Nah, itu ya, itu yang pemahaman mengenai dari sisi public relation-nya. Lalu yang ketiga adalah return market. Apa itu return market? Lalu di sini adalah housekeeping dapat menyebabkan tamu akan kembali ke hotel atau tidak. Lagi, apabila hotel bersih, pelayanan memuaskan, maka tamu akan menjadi pelanggan secara otomatis. Nah, makanya ini kan bisa jadi return market tadi sebagai public relation dengan kebersihan kamar-kamarnya, lalu juga akan tamu tersebut akan datang kembali, merasa nyaman, merasa bersih, akhirnya jadi pelanggan. Tetapi sebaliknya, bila hotel kotor, pelayanan pun tidak memuaskan, asal-asalan, maka tamu tersebut
yakin 100% tidak akan kembali ke hotel itu lagi. Nah, makanya di sini housekeeping juga sebagai return market hotel. Nah, itu yaitu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah mengenai protect investment. Ya. Jadi kalau ada kata-kata investment berarti ada yang namanya BEP. Break even point. Di mana housekeeping bertugas memelihara kebersihan dan memelihara peralatan. Bila peralatan dipelihara dengan baik, kamarnya bersih, maka akan banyak tamu yang datang dan pendapatan hotel pun akan meningkat, maka BEP perusahaan dapat tercapai dengan cepat atau break even point-nya akan cepat kembali ataupun terwujud dalam waktu yang dekat pula. Itu yang mengenai protect investment. Lalu yang kelima adalah long life of furniture, di mana tanggung jawab housekeeping termasuk pemeliharaan furniture yang diharapkan umur furniture tersebut bertahan lama dan tetap terjaga dengan kondisi yang baik. Nah, ini salah satu hal penting di dalam housekeeping. Lalu yang keenam adalah large scale budget housekeeping. Yaitu selain kita tahu di housekeeping sangat banyak karyawannya ya, tadi ya ada 7 section ya. Nah, yang banyak juga operating equipment-nya ya dengan jumlah yang banyak pula, sehingga housekeeping mempunyai anggaran belanja yang banyak pula. Nah, makanya kan large budget housekeeping, large ya, large. Jadi banyak ya memerlukan yang namanya anggaran yang tidak sedikit ya. Itu selanjutnya yang terakhir yang ketujuh adalah rule of the room attendant tugas, yang mana petugas pembersih kamar mempunyai peran penting dalam menciptakan kamar yang bersih, nyaman, lengkap, dan layanan yang ramah serta cekatan. Kiranya ya cekatan, maka tamu akan senang tinggal di hotel lebih lama lagi. Nah, ini ya suggest terhadap tamu hotel. Itu 7 hal penting terkait dengan housekeeping. Nah, selanjutnya ada 4 bidang tanggung jawab housekeeping. Yang pertama adalah management of people, equipment, and supplies. Lalu yang kedua adalah preservation of building, finish, fabric, and finishing. Ya. Lalu yang ketiga adalah controlling cost, dan yang terakhir adalah yang keempat keeping record. Nah, kita bahas satu persatu mengenai 4 bidang tanggung jawab housekeeping ini. Ya, yang pertama adalah apa? Management of people, equipment, and supplies. Di sini dijelaskan housekeeping harus bisa mengelola sumber daya manusia. Bagaimana cara menggunakan sumber daya manusia tersebut dalam arti yang terbatas jumlahnya untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan oleh perusahaan atau hotel yang bersangkutan. Itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, preservation of building, finish, fabric, and finishing, di mana housekeeping harus bisa memelihara bangunan dengan baik, dijaga kebersihannya, dan semua peralatan yang ada di dalamnya harus berfungsi dengan baik. Nah, inilah penjabaran dari yang terkait dengan preservation of building, finish, fabric, and finishing. Ya, itu. Jadi bangunan-bangunan juga harus dijaga serta peralatan yang sebagai penunjangnya harus berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah controlling cost atau biaya. Di sini housekeeping harus bisa mengontrol biaya sehingga pengeluaran bisa seimbang dengan jumlah tamu yang menghuni hotel atau proporsional. Jangan sampai nanti ikutnya terlalu banyak padahal tamunya cuma sedikit. Ya, jadi inilah kontrol cost-nya untuk mencapai room profit yang telah ditentukan oleh manajemen. Nah, itulah yang terkait dengan controlling cost. Ya, selanjutnya yang keempat adalah keeping record. Housekeeping harus mempunyai catatan dari semua kegiatan untuk mengontrol biaya sehingga tidak jadi pemborosan tadi.
Misalnya pengambilan dan pemakaian gas sabris, healing sabris, harus dikondisikan dengan sirkulasi tamu yang ada di hotel tersebut dengan cara kontrol cost dan juga keeping record ini. Itu ya, itu adalah 4 bidang yang terkait dengan di housekeeping. Ya, selanjutnya ini ada teknik dan prosedur mengenai kamar tamu atau guest room. Ya, bisa dilihat kalau kamar tamu itu meliputi kamar tidur, ada bednya. Kamar tidur tamu harus bersih dan rapi. Penutup baik mulai bentuk spray dan spraynya, gorden, lemari, meja, kaca hias, tempat duduk, dan fasilitas lainnya. Lalu yang terkait dengan kamar mandi atau bathroom itu meliputi dari kamar mandi, terkait juga showernya bebas dari bakteri dan kuman, ya. Toiletnya bersih dan tidak berbau. Dinding, lantai, dan pintu bersih, tidak kotor dan tidak berdebu. Nah, itu adalah yang terkait dengan teknik dan prosedur yang ada di kamar mandinya. Nah, selanjutnya, ruangan umum sekarang. Bagaimana ruangan umum tersebut? Semisal di ruangan tamu atau lobi. Di sana harus terdapat hiasan bunga dan tumbuhan yang dapat menyejukkan, menenteramkan suasananya, menyamankan suasana kalau tamu di situ. Ya, lalu juga terkait dengan fasilitas tempat duduk tamu hotel juga harus dibuat senyaman mungkin. Ya, termasuk juga tersedianya fasilitas toilet umum, tempat stay ya kalau ada yang merokok, dan juga terpempel koran lokal atau nasional yang ada di sekitar lobi tersebut. Nah, sedangkan untuk yang mengenai taman dan eksterior hotel atau mengenai grand and landscaping ya, ini meliputi taman dan eksterior hotel harus terawat bersih, dan tidak berserakan. Terdapat jadwal perawatan taman dan eksterior. Nah, ini terkait dengan pendayagunaan SDM tadi. Termasuk juga kepedulian dari manajemen hotel terkait dengan tata laksananya. Nah, itu yang terkait dengan ruangan tamu. Nah, selanjutnya kalau di koridor bagaimana? Di koridor harus dikondisikan terdapat hiasan bunga dan tumbuhan yang dapat menyejukkan suasananya nyaman juga. Termasuk nanti lantainya harus bersih, jangan sampai berdebu, jangan sampai kelihatan kotor sedikit pun. Lalu di situ juga terdapat keranjang sampah atau tempat sampah. Itu kalau di sepanjang koridor-koridor, ya, di sepanjang koridor kamar dan koridor-koridor yang ada di fasilitas seperti living seperti apa untuk yang terkait dengan hallnya. Nah, sekarang terkait dengan yang di restoran, gimana di restoran? Terdapat hiasan bunga dan tumbuhan yang dapat menunjukkan suasana nyaman. Bahkan biasanya juga pakai pot-pot bunga dan juga ada di pot kecil yang diletakkan di atas meja restoran. Tempat duduk dan meja makan tertata rapi dan bersih. Nah, lantainya bersih, tidak kotor dan tidak berdebu. Terkait dengan keranjang sampah juga. Itu yang terkait dengan hal-hal yang ada di restoran. Ya, selanjutnya kalau di ruangan tamu atau ruangan kantor, di ruangan kantor otomatis lantainya harus bersih, tidak kotor dan tidak berdebu. Tempat duduk dan meja kerja tertata dengan rapi dan bersih. Sekali lagi terdapat ashtray, ya, tempat untuk merokok dan fasilitas lainnya. Itu di ruangan kantor. Sekarang kalau di toilet tamu, jelas mengenai kebersihan di wastafelnya, toiletnya, jendelanya bagaimana, lantainya, hiasan bunganya ada enggak. Nah, itu biasanya diletakkan di wastafel. Itu adalah terkait dengan hiasan bunganya. Jadi dalam keadaan bersih, terawat dan tidak berdebu dan kotor juga. Itu yang terkait dengan yang ada di toilet tamu. Nah, sekarang fungsi konkret housekeeping. Fungsinya yang pertama adalah mengontrol biaya. Nah, fungsi konkret housekeeping adalah mengontrol biaya. Lalu yang kedua adalah memelihara bangunan. Lalu yang ketiga adalah memelihara moral yang tinggi terhadap SDM-nya. Jujur, positif, sopan, dan rajin. Tuh. Nah, sedangkan untuk tanggung jawab housekeeping, ya, untuk tanggung jawab housekeeping itu meliputi ada 4.
Yang pertama adalah mengenai SDM. Ini mengelola sumber daya manusia, peralatan, dan juga sublease. Lalu yang kedua adalah maintenance atau pemeliharaan, yaitu meliputi pemeliharaan bangunan, furniture, meja kursi, dan juga linen. Yang ketiga adalah controlling, terkait dengan kontrol biaya-biaya yang ditimbulkan. Termasuk yang keempat adalah collection report, jadi membuat pencatatan yang akurat yang artinya untuk sebagai laporan tertulis terhadap manajemen yang ada di housekeeping tersebut. Nah, itu ya. Baik, demikian dari saya mengenai terkait dengan manajemen di housekeeping. Mudah-mudahan pemahaman ini akan menjadikan kita bisa memahami lagi lebih dalam, lebih jauh yang terkait dengan yang ada di housekeeping atau tata geraha. Demikian untuk dari kami. Tetap semangat dan tetap stay tune di tempat ini. Kita tunggu untuk sesi yang tidak kalah menariknya yang terkait dengan manajemen perhotelan. Demikian dari saya. Tetap semangat ya. Salam sehat selalu dan juga tetap optimis.